إمام المجاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Wa kullu insan lan ing saben-saben manusa pinten mawon. Alzamna iku netepno ingsun hu ing kullu insanin. Irahu ing catatan ngamale insan. Wa kullu insanin lan ing saben-saben manusa alzamna netepno ingsun hu ing kullu insanin. Irahu ing catatan ngamale insan. Utawa buku amale insan. Amal aku tegese ngamale insan. Yahmiluhu gawa sapa insan bu ing amal digawa fi unuqihi ing dalem gulune lahire insan gulune insan khusus dan tertentu ana apa unuk didikik lan kasebut li annal luzuma krana sak temene tetep utawa gandoli cara Jawa fi ing dalem al unuk iku asyad diluwet. Wa qala lan dawa sapa mujahidun Imam Mujahid, ma min mauludin ora ana saking wong sing dilahir yo laju kang jenenge sapa maulud. Ila wa fi unubi kecuali iku tetep ing dalam gulune maulud. Warokoton de ana catetan. Kecuali gulune ku ana catetan maktubun ingkang den tulis fiha ing dalam al-unub utawa ing dalam warokof apa sakiyun. Apa status cilakane au sa'idun atau status bejani. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati. Wa nukhriju lan nata'ala sapa ingsun lahu krana are insan yaumal qiyamati ing dinane kiamat. Kitaban ing tulisan to ing catatan maktuban ingkang den tulis ing dalam ikilah kitab apa amal insan. Yal kawu ingkang metu sapa insan bu ing kitab dipethuki mansuran ingkang den gelar to ingkang den waca. Dawa yang kaum mansuran itu sifatani sifat karone ini kitaban kedhe dawa kitab. Wa yuqalu lan den ucapno lagu maring insan apa dawa ikra kitab. Ikra maca sira kitab ka ing catatan sira. Kapa wis cukup binafsika atau kapa nyukupi apa alkitab binafsika ing awak dhewe sira. Al-yauma ing dalem iki dina. Ale ka ing atase sira hasiban apa ing kitab. Manane ing hasaban tegese catatan kitab. Manute sampane wong iktata iku napa petunjuk saka man, fa inna ma yasadia. Ini napa petunjuk saka man dinasi manfaat kedhe awake dhewe man. Wong sing gelem nampa petunjuk iku ganjaran ya kanggo awake dhewe. Li anna sawaba iki krana sak temene ganjarane petunjuk wong iku ya laha manfaat kedhe wong. Wa man sapane wong dola iku sesat saka man fa inna ma yasadia ini sak wong alih ing atase nafsi. Di anak ismalu krono tak tenek dosane wong wa alaiha yang larat ning gone nafsi. Wala tadiru lan ora iso nanggung nafsun sapa awa-awaan wasiratun ingkang dosa akimatun tegese ingkang dosa. Latah milu ora nanggung apa nafsun wasira wisira ukra ing dosane awak sing liya wisira nafsi. Ing dosane awa-awaan ukra ingkang liya. Wa ma kunalan ora ana sapa ingsun Allah muadzibina nyiksa kabeh ahadan ing suci hatta sehingga mutus sapa ingsun rasulan ing rasul. Yubani kan jelasna sapa rasul lagu maring insan maing perkara lalu to lagu maring ahad. Sami maing perkara ya sing kang wajib wa ali ing atas ahad. Wa idza aradna lan kan kersane ingsun anu jika ento menghancurkan ingsun rusak ingsun koryatan iki perkampungan atau iki komunitas iki desa. Amar namapa negir ingsun. Mutrafiha ing tukang penikmati desa maksud tukang arogansine wong desa. Makane mutrafiha wong sing tukang murahan, sing tukang poya-poya ning dunya. Munah ini ha tegese wong sing tukang poya-poya ning dunya, di makna ru'usi ya. Lawan nganggo makna pemimpin-pemimpine Korea.
Bito atik lan taat ala lisani rusulina ing atase wesan utusan kita. Papa saku tidak mongko padha nglakoni kefasikan sapa ora ing dalam Korea. Pakoro mongko perintah sapa, pakoro mongko metu sapa ahli Korea ana minat ing perintah ingsun. Pakak mongko dadi nyoto ali kang ngates ahli Korea apa alkohol apa titah, pengucapan maksudnya titah bila ada iklan desa. Padam marna hadiro. Padam marna mongko musa ingsun ha ing iklan Korea. Tadi miron lan musa tenan. Ahlakna sing rusak ingsun ha ing Korea. Diihla di ahliya lawan rusak penduduk Korea. Watak dia lalu menghancurkan Korea. Wakam ahlakna pirang-pirang rusak ingsun kafiran tegese banget ahlakna rusak ingsun nalkuruni saing pira-pira generasi iku mamit sisi pira-pira umat. Mimpa diluken saking saluse generasi Nabi. Wakafalan cukup sapa birobika sapa pangeran sira. Wakafalan cukup sapa birobika pangeran sira dituru di ibadi lan pira-pira dosane pangerane Allah. Khofiron apane dat sing bijak kasiran tur dat sing lisan. Manane aliman iki dat sing mirsani di bawah ini kelawan batin ibad jero-jero ibad wa doalian diri ibad. Wa bilang kan dawa khofiron basira ya ta'ala ku dadi ta'ala ku biduru ben jauh iki. Maksudnya ta'ala iki jelas. Mante sabane wong kana ana sapa man yuri ngarepno sapa man di amal iki lan ngamalin ngarepno al ajata ing barang sing instan sing langsung dunya tegese barang ini ajal namung kang susana ingsun lagu manfaat kedue man sira ing dalam dunya lain perkara nasa kang ngersalo ingsun atajila ing susana lagu maring gadalun te dawuh liman itu dadi gadal min lagu sange dawuh lagu ai liman itu di ada dilja iklan baleni proses semacam nama kalau digawe sopan ingsun lagu kedue insan sing akhirat jahannam ing Yasla, mlebu sapa wong ha ing jannah ya kuwi tegese mlebu sapa wong ha ing jannah. Matmuman halidin baitu, maluman isi halidin baitu dimaki-maki dicemooh. Mathuran tur ingkang den tolak saka rahmat, matrud dan tegese ingkang den tolak ane rahmat sing rahmat. Wa man tisabane wong arep ngarepno sapa man al akhirat ing amal sing kanggo akhirat. Wa ta'alan tumandang sapa wong ala krana are akhirat tak ya kelawan tumandang tenan ning akhirat. Manane amilah sing lakoni sapa wong amalah lan ngamal akhirat alaika ing patut dia kelawan akhirat. Wa wa halate man iku mukmin iku ya wong mukmin. Halun fa alaika mung kono man iku kana ana kosa iku tingkah lakune wong maskuron sing syukur. Inta wa yo ana kersane Allah makbulan tur ingkang den tampa. Utab bandur ingkang den ganjar sapa alihi ngatas iku. Kullan numidduha ulahi wa ulahi bin al-qadira. Kulat ing saben suci cinta paribani saking kelompok loro, manane kelompok apik lan kelompok sesat. Wong apik dhek wong sesat, ngendikane Allah nungit itu tetep maringi ingsun, nuwati tegese maringi ingsun. Ha ula ing mongkon-mongkon kabeh, wa ha ula lan ing mongkon kabeh. Badalan dadi batal min atau irofika saking peparinge pengiran sira. Muta'alikun binumit. Wong apik sik wong elek, wong sesat sik wong untuk hidayah iku kabeh untuk peparinge Allah min atau irofika saking peparinge rahmate Allah dunya ngendi. Pamakana lan ora ana apa irofika peparinge pangeran sira fiha ing dalem dunya. Peparinge Allah ning dunya ora ana iku makduron iku den halang-halangi itu den cegah. Mamlan tegese ingkang cegah ana hadin sange musik. Undur ningalono sira ke papan tentang hal kaya apa ngutakman ingsun badhe sebagiane anak ala badhe ning atas sebagian. Rezeki ing dalam rezeki wal jahilan pangkat. Walal akhir. Lan iktene utai akhirat wa akbar luwih gedhe. Akbar itu luwih gedhe apane darodaten biro-biro daten. Wa akbar lan luwih gedhe apane tabdilan apane keutamaane ladine dibanding dunia. Payang bagi mongko sae jopal iki nak opo tenanan biha kelawan ikilah. Payang bagi mongko sae jopal iki nak opo tenanan biha kelawan ikilah urusan akhirat. Dunaha ora kok urusan iki. Dunaha ora kok urusan iki. Ini kula terangaken iki. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqawnahu.
Iqra kita berkata binafsikal yawma alaika hadis. Kalau cerita tentang hadis-hadis Sohairian itu, pokoknya tengah orang-orang masyar itu orang yang ditakdir baik. Nah, itu adalah ditakdir nomor kitab sangi Allah, samping tangan tengah. Nak ditakdir dulu, niku nomor tangan kitab, niku wis nganggo tangan kiwa. Ijek mungkuri pangeran. Ijek mungkuri napa? Sebab itu tengene Quran wonten istilah utia kita baru bisimali. Simali maknane tangan kiwa. Sudah gitu muwaroi napa? Dole. Berarti nampane ngeten. Dadi mun tangane wis nganggo tangan kiwa, nampane membelakangi pangeran. Jadi wis nganggo tangan kiwa, nampane membelakangi napa? Dengan demikian dia berarti benar-benar orang buruk. Itu gambaran dia di dunia tidak sopan. Nah, karena tidak sopan itu ditakdir wis nganggo tangan kiwa, izin membelakangi itu. Ya, itu yang dimaksud Allah ingin dawuh kadang diredaksi no waro adori dan diredaksi no bisimani. Kalau orang baik itu menerima kitab itu biamini. Memang dari awal dia sudah menerima catatan amalnya itu biamini. Pakai tangan kanan. Jadi kalau terang masalah ilmu usul, masalah ilmu dasar-dasar tafsir, nyata ini. Yamin itu satu bahasa untuk sesuatu yang baik. Misalnya wonten ayat, innakum kuntum taktunana anil yamin. Kamu saya kira membawa ajaran yang benar juga Arab itu. Taktunana anil yamin, kamu datang ke saya anil yamin dari sisi kanan, maknanya dari sisi nama keben. Berniku masalah-masalahnya. Ketika para ulama menafsirkan beberapa hadis, sebetulnya ada catatan yang dosa apapun itu tidak akan mengalahkan catatan itu. Disebut di tokoh. Di tokoh itu satu nomor cara memiliki peti, satu peti yang tersegel. Niku nanti yang mukmin itu imannya yang benar. Itu disimpan di pengiran. Itu yang disebut. Kan ini rumah tenang. Memang kita ini untuk pulau itu umur 40 kali nopo tunggal terus. Memang soal pengiran harus dipersiapkan. Ini selalu ditoko. Ditoko itu satu peti, terus poknek, kalau tentang itu pok peti. Itu kalau orang membaca la ilaha illallah itu benar, maka kalimat itu akan disimpan seperti itu, sungguh atau ditoko dalam bahasa Arab. Itu kesalahan apapun, mulai dengan cilik nanti tua, asal sampai melafalkan kalimat itu ikhlas, itu akan mengalahkan semua kesalahan yang pernah dilakukan Ibnu Adam dan ya. Terus kalau sebelum ngaji dan lagi beberapa kali membandingkan hadis syafaat, mulai tentang Bukhari dan Muslim sampai tentang Musnadul Ahmad. Jadi penting kolaborasi ini untuk menolak para khawarij. Quran itu hampir lebih neraka. Itu mesti istilah solidina. Sebab itu di kelompok Islam itu ada firqah namanya Khawarij. Mereka menolak teori syafaat. Alasannya karena semua istilah benar itu di Quran mesti kholidina itu abadi. Sehingga orang-orang Khawarij itu tidak menerima konsep syafaat. Nah umumnya tiang NU, tiang Muhammadiyah sekalipun, tiang Wahabi, juga orang Syiah, terutama orang Syiah, itu yakin betul adanya syafaat. Di dalam hal ini Syiah, Wahabi, NU, Muhammadiyah, terutama tiang-tiang yang biasanya kata. Wah itu setuju tenan teori apa? Sampai nyifati Nabi, ambil MC ini, sholawat dan salam bagi kaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu apa? Itu berkali-kali dan diulang-ulang. Jadi macamnya sholawat kita, tapi Arab-Arab syafaat deh. Jadi kanjeng Nabi ramelak mesum, tapi kan nyafaati ini sebendina apa? Kanjeng Nabi ratau korupsi, kan nyafaati ini tentukan apa? Dan seterusnya. Nah, ini penting kolaborasi. Bahasa Al-Quran itu mirip atau bisa dipahami hanya dengan tingkat fusha, tingkat kesusastraan yang tinggi. Sebab itu Rasulullah yang nabi, Nabi yang betul Quran, yang nabi.
Ini mau nanti dibantah oleh yang Khawarij. Zaman itu belum ada nama Khawarij. Jadi kemarin kan Nabi zaman Sugeng kita. Jadi Nabi itu yang rokok itu rakyat polisi Nabi. Kok orang yang metu yang rokok. Jadi jenengan di teori yang beda be Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an harus diterang. Sampai kotor itu. Dan Nabi terus menghentikan. Amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Ini berumah tenangnya. Amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Adapun ahli neraka yang dia memang berhabitat neraka. Berhabitat neraka. Jadi dia itu ahli neraka dan berhabitat neraka. Itu memang di neraka selamanya. Tapi orang yang membawa iman, yaitu yang meyakini la ilaha illallah, itu tidak berhabitat neraka. Cuma dia butuh dicuci, dibersihkan. Cara emas itu supaya kadar murni itu diwobong, kok sing kayane hilang, tinggal hanya murninya nopo. Nah, Nabi terus meluruskan. Ini loh, maksudnya ahli neraka udah habitatin neraka, tapi nak wong mukmin meskipun dosane akeh, iku gak ahli neraka, cuma dia kudu dicuci ning neraka. Jadi kaya wong sing habitate ora perlu ning banyu. Mergo ora iwak, tapi dicuci ning banyu mergo ben suci ora. Nah, tapi nanti ning banyu terus lawase ya iwak ora menungso paham. Jadi bahasa Arab itu sebenarnya ya gampang. Misalnya ruhin surup ning kedung, berarti orang habitatnya kan tidak habitat air. Pasti dia ada bertahan lama. Tapi kalau ikan itu habitatnya di air, maka dia bertahan lama. Jadi itu bedanya. Ini penting kolaborasi. Jadi Quran itu kalau mendikan ahlun nar, berarti dia berhabitat neraka. Tapi kalau masuk neraka itu tidak mesti berhabitat. Seperti kita kena api, kena air, tidak berhabitat, cuma kan. Begitu juga wong soleh di wong dolim. Ada orang berhabitat kefasikan. Mangan nak orang ini klub dibagi wong ayu, orang ini. Turun agak orang wedoan sing baturi jurak gelem wis habitat nakal. Tapi nak misalnya wong soleh kok rukun, lirik tok wis ngono, wis astagfirullah. Lha wong lirik tok ya ora rasane menapa adem. Bengi tuwani. Astagfirullah iki bro. Ajaran tersok culekan depan kula. Ini nanti wonten cerita kenapa Rodia Adawiyah begitu populer. Rodia Adawiyah itu seorang dulu penari, dia jadi sufi itu. Itu soleh paling solihah. Ini usul sampai lagi tonton solihah nopo. Itu sering seneng edan Hasan Basri ulama top soleh. Soalnya ini Hasan Basri itu edan Rodia nopo. Di sisi tok ketua wali lanang, sisi tok ketua wali nopo. Tapi wong lanang dhewe itu seneng gitu. Mergo ora elek ya. Nopo? Ora sendiri ku lucu. Pas ngelamar kita pengen kan wali kan gak oleh pacaran, tapi ngelamar oleh rapi ya. Ono solusinya. Baru-baru oleh ngelamar oleh nopo. Itu dia tanya. Kamu mencintai saya itu yang indah dari saya itu apa? Ini nak eling di patelon di anmata ni boleh. Ibu baru dia tu sebagai itu dijongkan. Nanti senang tempatan tak enak. Bukan ekstrem benar. Jadi banyak cerita-cerita dulu itu. Wah, soalnya cara soleh model di sini orang kuat. Makanya aliran-aliran yang diadop ekstrem itu ada seorang hakim alim itu mimpi bahwa anaknya itu matanya tidak akan mati ya. Itu masih kecil. Dia tahajud berdoa supaya anaknya matanya dimiliki anak yang untuk mendengar bapak. Dan lucunya apa? Anak itu setuju. Dibanding dia bisa nekor maksiat atau itu. Bapak itu setuju anaknya. Akhirnya mulai alih. Jadi legenda. Tidak ada habib sandunya. Juga ulama sandunya yang tidak menghormati Abdullah Al-Haq. Ini yang terkenal ngarang Rodibul. Yang arang kitab Risalatul Mu'ah mulai cilik itu kilat diculak bapak, tapi nanti itu saya eksperimen itu sebagian jelas itu bapak dan anaknya terpakat dulu supaya saking lebih dulu itu saya belajar sampai jadi orang alim alama dan menjadi terkenal sampai sekarang di Sumatera wonten toriko hadajiyah berkewiridan roti itu nopo.
Sampai saat ini di Indonesia hampir semua pondok mesti muncul kita berisalah tuh mana. Sekarang ada juga rotet. Saya juga punya sanad sampai rotet al-haddad. Dan saya punya guru-guru juga yang alim dari kalangan hafaid yang sanadnya sampai rotet al-haddad. Saya punya karangannya banyak sekali. Mulai Habib yang sekarang alim juga saya Muhammad Alawi, kata saya bin Sumit sampai ya saya guru mulai wong alim Jawa sampai Habib sampai keluarga itu punya semua. Dan alhamdulillah saya paham dan punya kitabnya itu dulu perjuangannya. Orang kok sampai yang Ruben campur dengan kapan? Abis bujuni di wilayah tahun nikmati, dulu bujuni wong nopo nikmati juga bujuni. Ini bisa nopo. Tapi nak wong soleh, di berbalik wong soleh itu delok tak nerotok mah. Tapi nak wong fasik delok orang marem nak ramah. Ini berarti habitat. Nah, habitat nopo. Rokok kan marah marah. Lu bareng orang sana ditangkap orang marah marah pun. Gitu. Begitu orang marah marah pun. Lu nak tak jenis orang marah marah. Itu sudah bisa mengko. Itu yang rokok ini. Nanti rokok nyiksa orang itu. Mungkin di macet rakau marah. Mau saya nyiksa kue orang tahu nopo. Marah. Nanti uang kok gampang marah mbek maksiat. Mbek maksiat betul. Terus marah dulu terus marah. Cuman rokok lah nyiksane rasul. Kok dia gampang marah mbek maksiat. Pisang kuat, berarti rokok pada itu bisa dikejar rokok. Itu sebenarnya jaza ambil faktor. Jadi nanti hisab itu akan seimbang. Itu terus ketika ini diceritakan hadis-hadis sohan. Itu lelaki itu dimaki-maki sama Tuhan. Kamu di dunia begini, kamu di dunia begini. Ya sudah Gusti. Saya ini dosanya banyak sekali. Saya capek. Boleh ini dengan itu dosa pulau. Tetap mawon jumlah udah pulau lu dosa. Lalu sini barang pangeran di maturi ngaten. Kak, kue dekapi aja eling-eling. Dua yang betul betul hati. Betul betul hati. Eling-eling dari betul hati. Barang betul hati ya sudah kamu di sini saja. Pangeran utus malaikat ambilkan top untuk peti kemas itu peti persimpangan. Ketika dibuka ternyata tulisan la ilaha illallah. Kata Allah, amal kamu yang ini dengan semua kesalahan kamu itu mati besar ini. Hisabnya timbangannya masih kuat ini. Sekarang kamu di surga saja. Dia tanya, ya Allah, saya ini tidak punya kebaikan. Ya ini kebaikan kamu. Itu hadis itu yang nyeneng orang nyeneng itu la ilaha illallah ngalam itu. Orang nyeneng none itu penak la ilaha illallah kan eling kepen visual itu mari rae pas nang. Pertolong iki mau ora nek itu ngamale mergo saking. Lah kowe yang lapat la ilaha mesti dari murid tem. Nak nglampatno la ilaha illallah ping 100 mlebu suwar. Lah iku mari rae pas. Dadi mulane kuwi ngono hadis iku yo nangis. Iya. Jadi dia ora roh lali saking ikhlasin lho. Ayo bilang jadi coba tadi aku coba itu saya jamin itu sudah saya tes di Bukhari, di Muslim, di Musnad Ahmad. Artinya semua perawi-perawi yang di Sahih itu meriwayatkan. Jadi kesannya gampang karena hanya 1-2 kali la ilaha, tapi juga sulit karena orangnya sampai lupa, sampai lupa. Saking ikhlasnya. Wong wali sampai di gono swarga ditakoki pengiran, dia kenapa enggak bisa? Bukan terus. Yo orang kalau kau nyembah bela, wah bukan ada hubungannya. Kalau nyembah jenengan, itu taman raga keluarga rokok. Kalau nyembah jenengan malah akhirnya pengiran video. Wah bukan ada hubungannya. Kalau nyembah jenengan, bukan urusan keluarga rokok. Akhirnya jadi pengiran sekiranya suarga, aura tua. Nah dari marifat tua itu. Suarga mah mesum-mesum dari mana nih? Suarga mesum itu tak kelatih inna ansara runga kok begini merawani perawan wong pangeran Timbarno itu ditinggal kok itu suara rakyat suara kata sing laporan itu udah ada orang-orang baik ini swargane ngoten makanya di surat Waqiah itu swargane ashabul yamin jadi gambarno visi dream maksud wa taufik wa dilim permangan dua cinta penting mana dua cinta penting merawani cinta merawani guna disebut inna ansa nagdaro. Tapi kalau orang-orang kayak Imam Ghazali kayak Abi Yazid Al-Bustami wali-wali itu
Di surat Waqiah nggak ada gambarannya. Pak Ma'in Kalamina Tukorobin, Faroku, dia itu punya satu surga yang nggak pernah aenaroat, malah aenaroat nggak pernah terbayang oleh mata, walau uduna apa samia, nggak pernah terdengar oleh telinga, walau kotor ala qalbi bashar, dan nggak pernah terlintas di hati apa manusia. Jadi spesial, dia surganya spesial. Bagaimana dia zaman di dunia menspesialkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting kalau aturakan karena untuk latihan ikhlas itu memang surga itu harus ditinggalkan. Mulanya kalau balik kalau cerita tentang Rofi'a Adawiyah, dia pernah suatu saat jalan-jalan bawa obor dengan satu gelas air. Dia ada orang wali ketika ditanya, ya Rofi'a kamu mau kemana? Akan ku bakar surga dan ku padamkan neraka. Jadi jalannya ya lucu, suarga nggak cuma sedikit ke oncar kita. Sing neraka apa dipadamnya berapa? Akan bakar surga dan ku padamkan neraka. Ini dulu apa? Wali itu mana ya Allah? Jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, semua orang di dunia tidak usah masuk neraka. Cukup saya gantikan. Dan jika saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, haramkan saya masuk surga untuk selama. Taman wali itu. Nah, kalau wali yang saya gitu. Kalau ini dia mau kalau nanti di mulut orang tahu cuma ada teman di suarco doang. Itu begitu, itu wali-wali itu. Makanya malaikat-malaikat itu ya betul-betul sama wali-wali yang kelas begini. Itu dia nggak tahu surga neraka itu apa. Malah ganggu-ganggu. Ya lah, ya sama nak caranya dia itu gampang caranya itu. Jadi kalau umpama Allah itu gak gawe suara, umpama Allah gak gawe neraka, maka Allah tetap pengiran sing wajib gosem. Kalau kini becek goblok, para pengiran dong nanti sebenarnya lebih. Kalau sekarang hikam cek goblok itu, harap suara gawe nanti kiam. Ciri utama suara itu ridane Allah. Ciri utama neraka itu dibenci Allah. Allah saiki wis wujud, lan saiki juga Allah yo duwe ridho, yo duwe benci. Kudune kowe nyiapno swarga yo saiki. Nah, kowe saiki ridane Allah yo berarti swarga nang dosa tuwa berarti. Wong Allah wujude saiki kok arep-arep pemso. Allah wujude saiki kok ketakutan. So, berarti kowe wong goblok. Lha kok mesti neraka perkarane apa? Iku kebenciane Allah. Kowe seneng swarga mergo ridane. Lha saiki Allah wis wujud nomor dereng. Dan Allah wis ngridani, kadang wis membenci. Ana ngono swarga nak tenanane cara wong hakikat ya saiki. Mana wali di parasi pengiran ditanya. Apa kamu ingin masuk surga? Wailah ya pun. Sungguh tak kamu itu saya ini sudah di surga. Bukankah surga itu nunggu di akhirat? Itu surga yang kesuwen aku saiki. Itu surga yang kesuwen aku nopo. Nah, suatu saat waliku tahu mikir wong itu tahu seneng duit mesti itu menglihat terus dia ada pengen. Dia nangis betul. Ketika dia ditanya kenapa Anda nangis? Tadi malam seumur-umur hidup itu baru itu saya tidak ada hidup. Kenapa? Karena paginya ada dosa. Jadi tidak ada hidup itu nangis. Kenapa dia nangis itu tadi sesuai hadis qudsi. Siksaku pada waliku itu satu, yaitu saya cabut kenikmatan munajat kepadaku. Azabku kepada waliku itu tak cabut nikmatnya munajat dengan mana wali kok tahajud, angol, bernama kubur-kubur, itu kamar. Yang wali tenang itu nak munajat ke pengiran ya asik. Nah, ini dia ada pengiran berarti nak tahajud mulai berkukur-kukur berongap. Itu harus merasa diadab. Gue dengar di pacaran, berdukati, orang-orang apa, besuan presiden, orang-orang berkukur-kukur, besuan pengiran kukur-kukur berongap. Terus musyahadamu yang dipanggil musuh dari saya ini pengiran neng. Orang-orang berangkat di astagfirullah, berkukur. Ngajak no proposal orang ukur ngajak no istighfar no rokok no
cara wali kriminal, maksudnya pun apa? Taman wali yo biasa wae. Karena aku tambah yakin tambah juga wali, karena gitu ya biasa saja ya. Ini penting kalau terangkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau nerangkan Quran itu beda dengan yang zahirnya lafaz Quran kayak khawatir. Jadi istilah kholidina fiha di neraka itu orang ahli neraka dan berhabitat neraka. Itu kholidina. Adapun yang tidak berhabitat neraka tentu tetap keluar. Sama seperti manusia yang surut di air, joku atau suwe tetap metu, mereka habitatnya tidak habitat. Itu Rasulullah membedakan disebut amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Adapun penduduk neraka yang memang berhabitat neraka, itu yang kena ancaman neraka kholidina. Paham itu? Tapi sampai terlalu sampai kelompok-kelompok yang fanatik. Enggak ada di Quran syafaat itu. Tiap masuk neraka mesti kholidina. Mana carikan ayat Quran tentang syafaat? Mbak MC ini dia ada ngomong syafaat ora karantuk. Paling-paling gunung-gunung dia ini katanya Nabi itu punya makom wasilah, makom mahmud itu punya hati. Itu kan oleh nafsi kiai kan enggak mesti artinya ngono kan. Ana belum bisa dengar penjelasan. Apa pada yakin kalau orang yang dosa itu bisa masuk neraka? Tidak ada yakin sama seperti kamu. Aku nak yakin itu gue mungkin neraka. Kalau bisa misalnya tidak mesti neraka. Bodoh-bodoh mesti bodoh neraka itu keker. Bodoh neraka. Cuma aku nak pengiran aku tinggi-tinggi gue baru. Aku mesti neraka. Pengiran tak kena aku. Bodoh. Ini penting kolaborasi karena sekarang itu ketika akhirat itu tidak ada yang tahu. Suatu neraka rugi, proses apa itu. Kita ini hanya bisa mengandalkan hadis-hadis sahih yang mutawatir. Makanya kalau akademisi kayak saya, orang alim kayak saya, itu kalau baca Bukhari saja, itu sahih. Tapi kadang tidak mutawatir. Itu biasanya saya cek di beberapa hadis sahih, sehingga kumpulan dari sahih itu sampai ya dulu ada tawatur, sampai kelasnya mutawatir. Ini penting kolaborasi karena sekarang itu paham-paham itu besar. Misalnya begini, contoh paling mudah ini rumah Allah. Orang-orang yang nggak percaya hitung dinani majid, itu alasannya masuk akal berdasar hadis. Wong nak wis mati dari Kanjeng Nabi mau sanggung ngamali. Dan itu mah hadis sahih. Ya baul mayat salah satu mayat itu diputi wong tuh. Ahluhu wa maluhu bakal. Kata Nabi, fayat jiwis nani, yang dua itu kembali. Itu dunia ini untuk keluarganya mulai. Jadinya kalau rukin misalnya mati, ada popolan, ada kan ada duit, tetap di cek misalnya. Dia bingung, orang-orang bodoh dong, dia ragu, bingung. Dia tak mau larat itu untuk bodohnya tuh. Misalnya dia mati, misalnya rest ambulan, terus digelecek, baru keluarganya. Nah, yang tetap kan di bawah, keluarganya ya nabi. Terus wayak kok amal itu, wayak kok wakil gini kok amal itu. Jika orang-orang Wahabi itu rata-rata nggak percaya ngitung dinani mayat, maka menurut dinani mayat. Ya karena hadis yang didengung-dengungkan kiai-kiai Wahabi menolak rata-rata tahlil, jadi anda ngomong hadis di luar ya. Lah kiai anda senang tahlil hadisnya itu. Jika mata doa dan tingkor kok amal itu ilamin salah. Namun di soda koten jariatin bandar rakaruan, soda koten. Uang nak mati, itu terputus amalnya kecuali terus. Soda koten awin meninta tauhid, gak perlu duit, mereka gak perlu. Ada saudara di Bangalin. Awalnya tim solikin ya Allah, itu ya perlu si anaknya bapak itu. Tetap milih saudara jariah, mereka lebih murah kan? Tanya bro, ya saudara jariah, saudara juta, tolong tunggu keramik di masjid lah. Meninta tauhid, udah ngalim apa tuh? Awalnya tim solikin, bapaknya nakal darah anaknya kan? Ya ada jauh-jauh sama itu kan apa kalau jadi di anak sekolah kan apa? Itu bukti makanya benar Imam Ghazali anak ala sini mulutihim itu seperti yang dikatakan Bukhari. Paham masyarakat bukan serang kiai ini oleh kampanye no. Ujung kiai Wahabi temu kamu oleh kampanye no yang wong kesang ngamal itu wong janggal tenang di sini kalau dari itu dina di mata mulok
Satu berkali-kali ketemu sama ulama. Dijanggal benar. Islam. Maksudnya dia. Kalau nanti ngerti dia Arab nih, anaknya mati umur 3 tahun. Iku ngenteni ate dipendem tidak kok tenggene pager. Di pager rumah. Tidak kok tenggure. Santai. Mau nak haji mati masa dibiku ngono ae. Lho, dibiku. Iya loh kita, matinya mata loh. Mana coba, mayat itu mulai ada. Sebenarnya kan mati cinta, dia anak itu. Baju dikecoh betujunya, jangan berkata. Baju Pak, aku mau tinggal gue di tua. Wah soal nangis tidak orang di sini ya rasa lalu mau reset menapa? Mayat itu mulia kan Jawa tak dengan Indonesia, mau Arab Saudi yang Timur Tengah benar dan mayat loh. Anak Malaysia malah lucu, orang di tembak Israel itu sebagai pendem tidak demo. Ya lebih tinggi. Mayatnya tidak apa? Korban Zionis lama tu mayatnya memang tidak apa. Wah mayat paling kecil dengan Indonesia. Semua juga benar mayat dengan Indonesia harus kuat. Kalau luar digembangi. Jadi tahlili mata mulut dinami nyata tahu. Itu faham. Jadi keyakinan kulo, keyakinan kulo yang tak negaranya Allah. Itu langsung. Jadi Allah itu tak kena didik. Sebab itu kita juga hak mendoakan mayit. Itu yang mesti diijmai ulama termasuk oleh Wadadi. Itu Allah tetap nombor dengan keluarga terhadap mayit. Nah, cuma kalau dengan cara hitung dino matang biologi itu yang ulama ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau mendoakan mayit, misalnya habis sholat maghrib atau nyodakoi mayit, itu semua ulama sedunia itu menerima, termasuk Wahabi. Dan Wahabi pun menyarankan itu. Karena kalau nyodakoi mayit itu ada habis sholat. Misalnya suatu saat Rasulullah haji, ketemu sama seorang perempuan, ya Rasulullah, bapak saya itu sempat kaya dan sempat wajib haji. Ya, bapak saya itu sempat kaya dan sempat wajib. Tapi dia keburu meninggal sebelum haji. Apa saya boleh menghajikan dia? Kata Nabi, na'am walaki ajrun. Oh iya, walaki apa? Dan sebagai riwayat malah lebih dramatis. Rasulullah tanya, apakah kalau bapak kamu punya utang, tidak kamu tahu, tidak kamu bayar? Iya ya Rasulullah. Fadin wa ahakku bil qadha. Kalau gitu hutang hajinya bapak kamu yang sempat kaya dan mati. Jadi kamu nopo kaya. Semenjak itu ada ketentuan fikih. Nah, mayit itu mati, mayit mati. Kok sempat sugih? Sempat sugih. Misalnya kalau mungkin mati. Kok tahu sugih 2 tahun dan sugih itu dari wajib. Terus kirim meneh mati. Itu tetap anak sebagian firqahnya itu gue kasih. Jadi nomor kasih amanah itu. Kasih nomor amanah ada. Jadi warisnya sebelum dibagi firqah, itu kudu bayar utangnya pengiran. Jadi itu setingkat biaya berapa? Ibu haji amanah atau lebih? Mana 6 juta? Tidak. Tidak? 6 juta. Jadi kalau kurang terus sangat. Mak kurang haji betul kalau kita bermati sewa itu 6 juta. Wah malah ngira tuh ya perkara berarti. Wah, ini jadi gara-gara pakai oleh kaji amanah. Itu panas juga di kampung nakal. Nama itu awam. Kalau bapak itu awam, itu harus dikasih nomor ke 30. Entah ini mati nih, itu mau 6. Berarti artinya berdasar hadis ini dan soleh, Wahabi ngakui kalau hadis itu soleh. Itu semua ulama seluruh dunia sepakat. Nak nyodakoi mayit berarti ke mayit. Padahal tadi dikatakan wong naik mati itu amalnya terputus. Ternyata ada contoh tertentu yang Rasulullah mengatakan nggak terputus. Misalnya dia punya utang haji, wajib bisa. Dia punya utang sedekah, wajib bisa. Itu menunjukkan bahwa yang terputus dari mayit itu hanya keluarga saja. Soal amal tidak sampai. Nah, kemudian dengan kefiah-kefiah itu dino patang pulau ini yang mulai masalah. Nah, kalau berpidato, misalnya yang berpidato, maksudnya nak orang yang mati kadang, Gus buat tahu siang, blog berkali-kali tahu siang.
Ya paling 5 menit 10 menit. Ya kalau mesti ngomong. Dia niki ngitung dinani mayit. Nah cara Jawa ngeten iki ngitung dinani mayit. Nah, kula ulama ngidarani niki itu mayit. Nah panjang jenengan yakin mayit butuh kiriman dikirimi bendino jenengan mangan film bisa ya mati ya. Sampeyan yakin nak mangan butuh bendino ditungano kok. Cuma asal kampung itu bendino arasan katane. Nah bendino ya bangga tenang. Jadi sebetulnya itu gampang. Menerima satu budaya masyarakat yang Anda tidak berpendapat itu gampang. Oke lah mereka darani ngitung dinani, makan pulang dinani. Kita sebagai ulama tetap pakai pakemnya ulama. Ini itu jenenge dengan ayat itu orang terikat hitung dino, makan pulang dino. Bahkan sebaiknya lebih sering lebih. Orang kok koyo saiki padha karo hadis hitung dino ini ayat itu orang hadis itu orang. Nah, berarti malah ekstrim. Nah, pancen ngitung dinani mali itu wakil. Tentu sahabat itu ngitung dinani kajian. Malah ngenyek kajian. Kajian Nabi itu sesuatu para hitung dinani. Karena Nabi itu. Dia Nabi misalnya berdoa Allah maafir lagu wa amihi. Malah ngenyek Nabi. Jangan kemur betul ada jadi sepuluh. Malaikat yang ada perawani kajian Nabi. Malah berdoa. Malaikat Malik yang ngeletene ngono niku wae awali berarti. Malaikat itu paling lagi sopan, malaikat Malik. Mergo tukang jaga nopo. Suatu saat Nabi dijak ning alam malakut. Di alam malakut malaikat tak langit, tak bumi, tak swarga senyum kabeh. Kecuali malaikat apa? Malaikat. Itu malaikat Jibril tersinggung. Mergo gandeng kanjeng Nabi malaikat gelem nopo? Hei Malik, iki wong paling sering pengiran. Gua sekali-kali senyum. Iku Imam Malik, apa? Malaikat lagi gelem nopo? Pisan tok tak urip. Iku ora kudu diprotes malaikat Jibril. Lek Malik, ya nemene kowe, Mas. Lah itu barang kanjeng Nabi liwat digandeng malaikat Jibril, diomongi malaikat Jibril. Ya Rasulullah, ya Muhammad, itu malaikat mulai diciptakan dulu sampai sekarang senyum ya sekali itu. Yang posisinya Nabi ngotot tentu ora perlu dipitung dinani. Di status napa? Wong kula mawon kode kudu kula men daerah mati semua sing biasa jalan minggu tangga-tangga itu. Rasa ada. Wis mah aku sing swarga. Lah nek wong tetep dolakno, yo kandhane kok dolan awake dhewe-dhewe sing ra bilati kowe tamu. Dari misalnya aku ben mati kok ngomong teko dolakno kandhane. Monggo niku bangun mati, ya ya Al-Qur'an, saya yakin mesti syafaati. Soal jenengan donga nggih monggo donga awake napa. Itu tidak bisa, itu rasional. Yang lebih butuh doa itu jeneng. Saya itu iman sama dhewe Nabi wong hafal Quran bisa. Dia gak nyapati wong wolu. Karena kalau hafal dia nyapati wong wolu berarti orang nakal kuwi nganti tikel wong wolu itu lagi teks apa. Misalnya kalau mau akal memang ijen untuk itu, jadi itu. Nak nakal jebelor, ijek itu benar. Nah, mana orang-orang agak nerukin untuk mana orang kalon. Lalu soal anak kulo tak nakal dewe. Bujuk kulo dia tak nakal nopo. Jadi mau kulo nakal ibu. Lalu kita harus deh, mas kulo nikah tahun rongnya. Ini bujuk kulo pertama tak nakal kulo. Nanti tahun ya bisa tergalan. Terutama rakyat saya. Perkara ini kita omong, untuk wong alim itu sampai di mana iso, guru itu bisa nyapa di mana, coba harus iso. Mau iso. Nanti kita anak gue akan ngapa lagi. Supaya stoknya itu tidak kurang, jadinya kalau saya nakal itu kalau jogel loro cek sesuatu kan kamu kena nakal jogel loro kan betul mungkin. Sama ada surah Al-Quran, maka lebih dulu. Jadi jangan kira kalau saya nanti ada tahlilan, itu saya minta didoakan. Enggak. Nah, macam matiku bisa. Bujuku tak akan ngomong. Jadi, sudah mati. Yang baik setengah ini. Kalian Quran, kalau yakin bisa pasti. Nanti kerja dulu, enggak ngawasi nanti ambak. Itu saya. Ini buatan guyon, tapi memang guyonan para ulama dulu itu begitu. Jadi
mendoakan mayit itu wajib dan baik. Itu disebut Quran walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi mendoakan pendahulu kita yang sudah mati itu wajib binasil Quran. Sebab itu Nabi zaman Sugeng itu mesti marah itu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa ghaibina wa syahidina wa dhukrona wa jadi dulu Nabi mengajarkan ya Allah ampuni orang mukmin baik yang hidup maupun yang sudah. Dan Nabi kalau berdoa itu ya kadang pas habis sholat, kadang pas jagung. Artinya tidak terikat mitun dinami patang pulau. Ya, itu terus masalah. Yang masalah itu mau dinami tok betul masalah juga no. Jadi kalau Nabi jatuh Natal siang ya keluarganya akhirnya ini memang ada kiai-kiai yang ada kitab yang sekarang kiai Jawa yang berlebihan. Kena apa di Pitun Dinani berkorban pastor ini. Kena apa di Patang Pulau Dinani berkorban ada roh dewi orang ada. Ngomong macamnya kita bisa foto-foto yang roh hadis itu dia yang roh. Kalau anak-anak macam kiai ini baca itu baru bisa tuh kan jagoan itu loh. Kalau kiai ring tabu kan jadi dua. Bah, jadi kan mau bodoh juga. Mungkin kita tapi sekarang orang alim. Mau jenenge orang tetap mesti alim. Mau level itu pengarang, baru tak cek kita popo. Cuma orang itu mau orang kita pet. Satu antang orang itu aku lama. Coba intimidasi penting orang apa? Kita apa? Cuma orang itu penting orang apa? Kita. Ya tak tantang. Nanti simpul kita tak betul-betul orang jenengan apa? Kamu Gusti kita, wah, ada kurang gila kita. Mana kalau orang belum jemput lah, jangan paksa. Jadi penting kolaborasi, saya wajib niku jangan niku bukan terikat itu di Patang Pulau. Nanti langsung terakhirnya Udina kesungguh, sedang mayitnya kelaparan. Jadi naik Jawa, boleh setiap baca sholat. Kalau disudah kau yang mayit atas nama Allah. Itu memang ada sesuatu itu banyak sekali. Bahkan Nabi gawe analogi, adekan bapak kamu punya utang, apa enggak kamu bayar? Jawabnya anak itu iya ya Rasulullah. Fadilullah hak bil qada. Kalau gitu hutang-hutang bapak kamu yang terkait hak Allah wajib kamu tahu. Sebab itu tirkai mayit boleh dibagi setelah utangnya mayit diselesaikan, termasuk utang di Allah atau utang hak. Kalau rutinnya ini mati tak ini kan sempat haji. Mati dia pernah 2 tahun, 2 tahun dino. Tahu suge. Sing tahu suge itu berstatus wajib nopo. Niku nak mati. Niku 6 juta wajib dikene KPIH, dikene nopo? Tahu kan wajib haji kira-kira zaman dulu. Orang tahu. Ukurannya wajibnya tadi. Punya aset yang tidak menghitung rumah, kendaraan, sama tanah untuk hidup. Misalnya ke sak pulau gitu. Jadi itu terserah ukuran masing-masing. Misalnya sak pulau lama, ukurannya misalnya di rumah, kendaraan yang layak, sawah. Di pembantu loh. Di luar itu biaya haji. Tapi nak mungkin malah haji ini wajibnya cepat. Kalau rutin kan gak lama, berarti umailek. Beda lah, kami itu pembantu itu yang itu wajib guna kok. Jadi semakin orang itu katanya tinggi, kewajibannya tambah rendah. Mereka biaya hidupnya dan betul kok. Di lucu gitu, kayak pakai itu wamaskanuhu ala ikuti, wakodimuhu ala ikuti. Jadi pakai nilai. Nanti kalau dari wajib-wajib perkara ini tarifnya apa? Jadi kalau wajib-wajib baru keluar. Dianggap mobil hidupnya berbiaya apa? Di pulau Saleh mati, sempat haji itu. Dia wajib dikaji ini, mereka murah wajib lah. Ya tapi kalau di kapan-kapan kalau haji dan merasa khawatir, tapi kalau susunya kapan-kapan juga gitu. Oleh Pak Wali, nggak bisa susu haji. Nabi sih juga di Islam haji ini tahun sudah dulu, Nabi umur sudah dulu lagi nopo. Oh yo, nabi itu kan keren. Jadi nabi itu orang beda. Tapi jelas nabi yang dua Islam aku itu nopo. Sehingga khusus itu mulang. Nabi yang nggak pernah meninggalkan nopo. Nabi di mana-mana itu mulang.
Kalau nanti beli duit, kalau juta aneh, begitu kita. Ini pun nanti. Alasan itu sederhana. Nabi selalu beri duit, berintek, nunggu. Nabi pertama untuk duit ke Pakatan terus dipakai bikin masjid buka. Alasannya untuk mengajar. Untuk apa? Kemudian Nabi dapat fasilitas jadi Ayyub Al-Ansari, Taufah dipakai masjid Nabawi. Alasannya dipakai mengajar. Karena ciri utama Rasul itu satu yang sering disebut Quran. Rasul lajatu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab bahwa ciri utama Rasul itu mengajarkan hikmah. Ciri utama Rasul itu mengajarkan. Jadi biaya mulang itu mesti didahulukan mengalahkan biaya haji. Ini ulama, nah sama ada ulama harus cepat karena nggak akan punya ibadah nemu malah nak mulang bahaya. Menyesatkan Allah. Imam Ghazali populer, Imam Ghazali itu populer kan. Beliau itu haji dan tidak direktur. Dia ulama besar. Orang tahu semua ulama Ghazali itu ulama besar. Dia hidupnya di Baghdad. Dia kenal presiden. Yang ngangkat dia jadi direktur itu presiden Nizamul Mulk. Zaman itu Nizam. Makanya madrasahnya dia namanya Madrasah Nizami. Itu dia jadi direktur. Hebat, orang populer. Terus dia bareng mulang wis suwi, umate wis pakai, santrine wis akeh. Saya mau bisa. Aku kok kepikiran haji. Lagi mikir aku kok kepikiran apa? Terus dia tidak punya uang. Mulai di sana ciri utama ulama tidak punya uang. Padahal dia rektor. Terus dia tanya sama kalau saya yayasan, ketua yayasan. Pak ketua yayasan, apa boleh jatah makan saya tak minta untuk haji jadi? Oh boleh, jatah makan engkau tetap, hajinya ya tetap. Enggak, maksudnya hak saya sebagai rektor untuk mangan di kendaraan itu tak jatuh, tak apa? Haji. Juga Imam Ghazali ya dua-duanya sebentar, itu udah halal. Jatah makan gue yang berapa? Samping sufinya Imam Ghazali. Jadi akhirnya berangkat haji. Nganggur jatah, kalau tadi jatah bayaran ini dijaluk di depan. Terus dikirim berapa? Ini umur 10, udah mulai. Jadi, tapi tidak tanya karena haji menjadi sangat tahun 10 tahun. Lagi kesusuran itu tetap sulit. Mengenai haji tadi itu kalau sering kita yang haji wajib haji dari Imam Syafi'i itu kan tidak fauran, boleh kapan-kapan. Nah, saya ini niat langsung aja mesti apa? Niat langsung aja kejadiannya mesti apa? Ini terus hukumnya dia kesulitan disepakati. Iya terus oleh hukum ini. Niat langsungnya kejadiannya. Kemudian nak niat kapan-kapan. Jadi kalau tak dikira ya rubah. Wah maka uangnya. Kalau pulau kan kalau ulama-ulama rian, sebenarnya di duit di ulama, di fasilitas pendidikan. Tadi udah sakit gara-gara uang. Niat langsungnya kapan-kapan, bukan niat terus. Ini penting dilakukan yang mendesak seorang alim itu memang mengajar. Kalau nanti umroh, dulu mengarahkan muda dan minang dulu, ya Allah. Engkau menciptakan Rasul Muhammad itu ciri dasar yang disebut Quran itu mengajar. Rasulullah yaitu alihim ayatika, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu seseorang yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Hikmah. Dan ulama orang mengulang dengan diri dan ulama ulama. Mungkin dia kiai, tapi tidak ulama. Ciri utama ulama tetap mengajar. Ulama itu saya tidak memiliki kiai. Asal ulama itu ciri utamanya apa? Kalau ini dan tidak ciri utamanya ulama, ciri utamanya orang soleh, tapi tidak ciri utamanya apa? Lebih beda loh. Wiridan itu baik, tapi kalau ulama wiridan habis ilmu pengiran. Karena tidak ada yang menjelaskan ilmu ini. Ini contoh paling gampang ya, ini kalau boleh. Misalnya saya ngaji di sini rata-rata satu hari itu 1 jam, 1 jam setengah, 1 jam. Coba kalau saya wiridan, 1 jam mau melafaz modal dari luar, itu baik. Tapi nanti istighosah di Indonesia itu tutup. Mana yang sering wiridan, sering protes dulu. Mau cuma orang-orang yang wiridan, kamu nih, wong wiridan saya Indonesia, baru ulama. Senang ulama itu rata-rata nopo. Wah sakit sih, tak omong nih, wiridan orang selalu. Ganjaran royalti ini aku 80%, itu kebagian 20%. Kalau sakit, iya gampang logikanya. Jadi kalau bukan gawe-gawe ini gawe nanti.
Semua yang sedang istighfar kadang melok toreko wirid. Iku mesti ning uteke ning pikirane ning atine juga ning omongane mursite. Mestinya sing lapatno la ilaha illallah ping 100 di sepuro dosa. Nek senajan tok sak ombake teko. Sing lapatno la ilaha illallah ping 100 di sepuro dosane senajan tok sak jumlahe patir teko. Lha sing riwayat hadis sapa wong aku. Lo yang cerita riwayat hadis itu siapa? Ulama kan. Mursyid itu tanpa mateng, dia ngomong lotok. Iya dong, yang tahu silsilah hadis itu siapa? Ulama. Memang fatalnya ulamanya itu gak kuat wiridan, itu kan urusannya lain. Gitu. Tapi semangatnya para yang wiridan itu berdasar informasi hadis. Nak wong mojo la ilaha illallah di sepuro dunia. Nah saya ini misalnya ulama itu mati kabeh. Terus wong wiridan la ilaha illallah tanpa ilmu. Sesuai masyarakat sing melok karo janggal, ndak entuk apa. Wes ora ana sing nerangno fungsine la ilaha illallah. Tetap dicoba lama. Mulane ketika ada Nabi, orang mau maca selawat sak dunya kecuali ulama untuk saham, orang mau istighfar sak dunya kecuali ulama untuk saham. Karena ulama lah yang menyampaikan fungsi istighfar, fungsi la ilaha illallah. Jadi kadang ulama ya kalau ngomong ilmu ya berat. Saya kata sekolah jadi ulama itu berat. Ini lalu faroe di lima. Bintun untuk sampai ini, nak lorong untuk sampai ini, pusing. Nak mustarikah ini, faroe itu nama sini masalah agraria. Masalah yang bulat. Jadi zaman sahabat Zaid bin Thabit, Abu Bakar, Umar, bantah-bantahan. Sampai daerah ini agraria. Masalah yang bulat. Tapi nak wiridan kan gampang. Mungkin mau sarang-sarang, mungkin lebih suarga sarang. Iya. Betul kon mikir hadis utawa riwayat pusing no. Iki kalau kalian mana? Umpama ora ulama, yo ora semana, ora istighfar, ora wirid. Wong semangat semaan gara-gara wong sing seneng Quran, kok disapati Quran. Sing riwayat no itu sih. Wong seneng istighfar di sepuro dosane sing riwayat no itu sih. Sing jogo kitab-kitab musalsal ila Rasulillah sinten. Mana ulama tetap menang dari kanjeng Nabi, dawuh kanjeng Nabi, wa innal alima la yastaghfiru lahu samawati wal ardi sampai hatta khitan fil bahri. Wong alim dijalukno sepuro ambek langit bumi hatta khitan fil bahri. Iwa-iwa ning segara ndongakno supaya wong alim disebut. Mana kok pedene gak karuan. Iwa paus sing ndongakno bukan. Ya, menawa mati iwa yuba. Lha nek iwa yu sitok, lah nek didongane water ya pirang-pirang. Orang lagi wajib ternak apa wah kayak tembulan orang Oke, mau menang royalti. Ini penting kalau terangkan. Jadi jangan kira bahwa saya beda dengan ahli toreko. Itu beda bahwa mursyid-mursyid itu malah utang jasa sampai di sana ulang. Yang tahu saja itu tetap ulama. Zaman tadi tadi, wali paling terkenal Syabdul Qadir Al-Jilani. Disebut Sultan Aulia itu dia merasa jadi wali karena belajar ikhya Imam Ghazali. Dan karena dia bermadzhab Hambali. Itu ulama semua yang jadi panutan beliau sini. Dan yang ngarang manakib, saya berjanji. Yang ngarang manakib ini saya berjanji. Itu bisa ngarang manakib itu berdasar riwayatnya Imam Saroni yang ngarang Mizan Kubro itu ulama besar. Itu rasa untuk iwak pite. Sing untuk iwak pite itu mau kiai-kiai sing manakib. Padahal yang mengarang itu kangel. Yo nurut mosin silai Syabdul Qadir Jilani. Mereka jangka dosa soleh wakilan jangka kurang lurus petera karuan. Dene tak motor amal nurut nonata bisa Abdul Qadir Qadir. Iku Kanjeng Nabi ku ulama di bantah-bantahan barang. Iki jenenge jangka dosa apa soleh ben jangka iku jeneng bantah-bantahan. Mung sing bantah-bantahan sing aran yo. Ya iki sik kita pematen kok iwak iki. Ora dosa iki. Sing kangen ulama ku sing kangen. Kalau pulang di mana itu pirang-pirang, juga nanti mana kita. Mereka tak sinau ni. Mesti kiai biasa mana gimana terasa merdu. Jadi maksudnya seperti. Kita jawab mengaku lama. Tapi orang tahu apa aja kalau mana kita berapa.
Wong udang yo rawani macam itu. Sing udang yo rawani yo terus ra pantes yo. Maksudnya ngurusi waktu itu ora. Oh, dia doli memang. Terkenal ngalim kalau jiwa kita ya apa? Itu cek pantai ke, kalau di pulau itu jarang juga. Tapi tonton-tonton saya tak marah kipan betul nanti. Ya tapi pulau terlalu lama terus bikin sarawak mungkin jenis pulau kiri. Dia tetap dipahami itu. Oke ini trik pulau dosa. Oke ada motor apa pamit aku jadi kau tidak dikenali aku ya. Lu dapat tadi tanya mana itu masya Allah itu sengarang itu lama. Kalau sengarang berjanji kami kalian sengarang berjanji. Itu materinya itu disuplai diambil dari kitab dari karangan itu Imam Syafi'i. Semua mana ada kitab ilmiah, mana ada maksudnya kitab ilmiah biasa awal ilmiah. Tapi uang roy wajah berdoa itu ramah. Atau di mana itu banyak pertanyaan loh. Jadi cerita-cerita ini memang dikarang oleh ulama. Misalnya Abdul Qadir cerita, Asyura Husain al-Halak Asyura untuk di zaman ini lah itu. Wa ana likuli man Asyura markubuhu min kulli muridi rufiya dia ila yaumil kiamat aku dia di ulama Asyura hayyan wa mayit. Fa inna rumsiya Husain al-Halak niku ulama. Dene perpleset mergo wahdatil wujud manunggaling kawula napa Husain al-Halak jumlah golongane siji sinten Husain al-Halak itu wahdatil wujud manunggaling kawula dia yakin di dunia tidak ada siapa kecuali Allah Subhanahu. Jadi dia nak wiridan ngeten subhani wa suci. Mergo dia menganggap awake ora ambek kiai-kiai pakai dihukum pancung. Mergo dia dianggap ngaku dadi pengen. Kami seperti Siti Jenar dihukum pancung mergo ngaku dadi napa? Ini gambarannya dan film-film ini buat tentang borong, sutradara, bakat semua. Tapi penting payu. Siti Jenar, kamu dipanggil wali songo. Tidak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Itu sampai bingung. Akhirnya wali songo ditanya, Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah. Dari wali songo, ya sudah Allah panggil. Wah, akhirnya diparani minta Siti Jenar. Allah dipanggil wali songo, jatuh wali goblok, gak topan. Allah mau dipanggil. Wah, akhirnya wali songo malah muring-muring. Kalau ada orang wali cerita, terus dari ini cerita. Itu Siti Jenar dihukum. Jadi penggemari. Darahnya jadi lahir, itu bodoh raro. Pokoknya dari penggemari itu Siti Jenar hidup dari orang penggemari. Mati wahdatil. Itu dulu itu tidak pertama. Dulu era sebelum Abdul Qadir jauh itu ada namanya Husain itu. Itu di mana akhir itu termasuk yang diceritakan Imam berjanji meriwayatkan Dewi Abdul Qadir Jilani. Husain al-Halak itu kepleset. Mergo ini orang angkatan dia. Orang angkatan dia aku ini masih cukup kepleset. Tetap jadi wali tapi orang sama kok. Oke. Jadi Abdul Qadir saking alinya ngendikan dia ini kurang perlu jadi wali lewat jalur wahdatil umpama angkatan dia tapan juga. Itu rasa angkatan dia aku ya kepleset. Itu ceritanya di mana itu banyak ilmiah. Misalnya begini, ada seorang pemuda alim soleh wali. Terus pemuda itu cerita, kemarin saya melihat Allah, kemarin saya melihat itu menggunjingkan perset karena ada orang soleh mengklaim diri melihat Allah. Terus sama orang-orang Baghdad ditanyakan sama Abdul Qadir. Dia tidak mungkin bohong karena pemuda soleh, tapi apa betul dia bisa melihat? Ini tak contoh bahwa manasik rausan waktu ini. Sebenarnya ini orang menerima bahwa manasik itu rausan waktu itu ilmiah. Berkata Abdul Qadir. Dua mukib konfikoli multabatun alaih. Dua mukib konfikoli multabatun. Dia itu benar. Ngomongnya dia benar. Karena dia orang soleh tidak bohong. Cuma dia itu meripati sendiri. Jadi dia waliannya orang-orang. Sakit orang-orang. Jadi dia wali itu. Dan terus sebut dia Abdul Qadir. Dia itu wali. Sehingga hatinya punya basirah. Hatinya punya apa?
punya nur cahaya. Kemudian cahaya itu menembus cahayanya dia lagi. Cahayanya amal soleh menembus dia. Nah, cahaya-cahaya kesalahan dia itu dilihat dia dikira Allah. Padahal dia tidak melihat Allah, tapi melihat nur dari melihat gadirannya sendiri, nur mata hatinya sendiri. Berarti dia benar, tapi salah. Namanya wali anyaran. Ya benar ini benar, tapi salah. Jadi sebenarnya orang yang ingkar manakib berlebihan itu juga salah mana itu belum tahu ini bahwa mana dia ilmiah. Selama ini dia belum mana biasa, tapi orang mana ini kita dari kitab bisa tahu. Dan saya nggak tahu saya berpikir dengan saya apa teman yang berpikir saya itu yang belum tanyakan itu. Sebetulnya saya bisa tanya tapi itu kan sensitif urusan rezeki bang, urusan apa? Itu tidak akan saya tanyakan sampai ketemu suaraku. Jadi itu nanti tahu sensitif. Tapi sampai biar tahu, sebenarnya polemiknya ulama itu masih tentang ilmu, tentang apa? Di Pulau Bali ini balik, anane toreko, anane istiqo, saya tetap baru kayak ulama. Nah, contoh saya ulama itu orang melok istiqo, dia orang sing semangat istiqo, itu berdasar fadilah istiqo. Sing toreko berdasar fadilah, dan itu yang mengarang ulama, yang menyampaikan hadis itu juga apa? Ada wonten cerita yang populer dan kitab-kitab wonten wong kudu sholat tidak, tapi wong alim dulu dikipasi desa. Bingung malaikat itu setan aneh. Yang sholat ratikan, sing turu. Jangan setan, kenapa ada gangguan sholat? Kok sholat yang duduk kasar, benar gue terlalu cakep. Benar gue terlalu cakep ani. Lalu wong alim malah dikipasi bentur, ini nak tani dadani sholatnya malah perkara. Jadi itu bisa, ini nak tangi dan dari sholatnya malah apa? Loh, semuanya banyak kita bisa. Makanya Sayyidina Ali terkenal menjikan. Sebuti fakirun wakidun wa asadu ala seton min alfin apa? Abidun, wong alim sitok. Itu lebih berat bagi setan, timbang ngadepi wong sewu ahli apa? Jadi enteng, setan ngadepi rupin, sofa, ada contoh jalan, itu ada tuh enteng. Cemen, kalau setan itu. Ngadepi aku mikir. Sama tak juga, saking kurangnya dari setan tak juga. Suatu saat, ini cerita tentang kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Suatu saat itu ada kiai yang ahli wiridan dia itu dari Rasulullah. Misalnya, yaitu dia baca kalau di sholat baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Itu dia ulama tertanam betul. Ketika dia keluar dari masjid, ketemu setan. Pak kabeh ulama mesti pernah ketemu. Sama ndak usah rak, kalau sampean ra tau ketemu kanjane ya terus. Sudah bagian dari diri Anda dan itu rasa kita. Tapi kalau ulama mesti nanti ketemu apa? Ini gue mau medal, setannya tak nyegat teng pintu masjid. Pak Kiai, saya ini mau punya satu perjanjian sama jenengan. Ada apa kamu setan? Nyata. Wiridan yang dengan baca tadi itu jangan ajarkan ke manusia-manusia lain. Itu saya jamin tidak akan saya goda sampai engkau mati. Kiai ini cuma tertarik, wah enak ya kasih goda nopo. Jadi jaminannya kasih goda setelah, ya namanya kiai kan tertarik, dijamin selamat contoh nopo. Sempat tertarik dia, balik kanan-kanan. Tapi setan kan gak kena jindel, gak kena nopo, gak bisa dipegang, kata-katanya gak bisa nopo. Dari Pak Kiai ini ngomong, wah, jadi Tuhan. Saya nggak akan nuruti engkau dan pasti wiridan tadi mau saya ajarkan secara besar-besaran dari setan. Ya gara-gara alim kamu ini saya bisa goda kamu. Andai kan kamu tadi setuju, maka kamu tetap saya goda dan kamu menjadi ahli neraka. Maka orang mulang itu perintah itu, nak mulang itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kata ini kalau ada ulama. Dan mulai senang wiridan, terus uslah gaya, nah ulama, nanti ulama ini, ulama itu udah buatan ansar. Karena keluar, Gus nafas ras atau senang nih pada ulama, biar ulama itu. Memang nggak boleh, memang aturan dasarnya begitu, itu bukan urusan sombong, memang aturan mainnya loh. Ini penting kalau aturan, sebab tadi ini bukan orang pakai paham diri dan terus nentang ulama.
Kalau wong sandunya menangan Mesir itu karena apa? Di Indonesia gitu. Di Indonesia itu mursyid-mursyid terkenal pulau semua. Itu ngakoni tenan iki. Wong ora ulama koyo berarti berarti. Berarti mereka pegangannya tetap misalnya kayak jamaah tabligh, pegangannya fadilah amal. Yang lain ulama. Saya Maulana Ilyas Al-Kandar. Orang-orang sak Indonesia NU sendiri dan tahlil itu soalnya urutan itu diurutkan bagi Haji Bisri Mustafa, Haji Mustafa dan Haji Mustafa apa? Sami. Muhammadiyah dengan gawe amal sosial baru air panduannya Mbak Ahmad. Mbak Ahmad Salah menemukan sosial itu panduannya ulama. Ini Muhammadiyah. Gurunya sinten? Muhammad Iqbal itu gak ada guru ngaji itu utang ngaji juz amal. Guru ini motornya itu soalnya Arokai al-Ladhi yukadibu Bidin Badalika al-Ladhi yadubul Wera sopo pendista agama Uang sing ora tau sedekah ning fakir. Hari ini macane lulus. Gurune ditakon. Mun saged munggah ya Syekh. Kak baleni meneh. Sampai seminggu kon baleni. Iqbal kecil ini tanya sama ibunya, apa bacaan saya salah? Enggak, guru sing aneh, bener orang munggah-munggah. Malah gurunya tidak apa-apa. Ternyata dirinya itu delok mencari batak warai, pendusta agama, wong sing ora umur sing ora tau sudah. Tapi wong dikira tau sudah, karena dia itu marung. Terus gurunya tadi, Quran itu hurufe diwaca, maknane dilakoni, blok-blok. Hurufe diwaca, maknane dilakoni. Sehingga Iqbal kecil itu kalau ngaji Quran, esok itu sudah kok 100 rupiah, 1000 rupiah. Guru ini mudah tuh nggak ngaji. Kalau kenapa? Demi mulan pentingnya juga kok, esok, kenapa? Tidak. Lo Iqbal ngoten itu kan guru ini gak ada anak, Bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika ayat turun, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan falahum ajr. Wong apik sing sedekah ping 4. Iku demi pisan, rino pisan, model sirri pisan, bahagia pisan, model alaniyah pisan. Jadi ayat iku bunyi turun Sayyidina Ali ku duwe 4 dirham. Kalau tadi ini sekitar 20.000 untuk pinter, di sini Ali ora sudah. Gak mungkin 4 juta. Ali melarat paham. Mulane kalau yang tono kira-kira 20. Iku sing 5.000 disedekahno rino. Dikene ro pensiun. Sedekah rino. Terus bunyi sing 5.000 dikene Mustafa. Sedekah bunyi. Mergo dari Quran billahi wan. Jadi bunyi 5.000 rino. Dibaleni meneh ganti kuwe. Rugen di sudah kode-kode uang, berarti meratekno sirron. Terus yang dimana ketika ada Mustafa dengar wong akeh, ini latihan sudah kok. Tak umumno ben ana tengah anut namno Allah tengah meratekno wala. Ibu Kanjeng Nabi seneng ora karuan, malaikat Jibril seneng sampai Sayyidina Ali bangga. Urung ono pertama sahabat sing meratekno ayat iku persis kaya aku. Perkara dene dadi gaya 4 sedekah dilakoni. Saiki wong apal Quran ngaji Quran ana dilakoni secara mudah. Iku berarti mau maca huruf. Maca tilawah. Jadi umpama untuk ganjaran ya ganjaran tilawah. Tapi untuk ganjaran kaya wong dikongkon pangeran salat wa aqimus salat ora salat malah di bulan baleni wa aqimus salat tapi ora gelem napa. Jadi niku Muhammad Iqbal niku menginspirasi Mbah Ahmad dan beliau di catatan hariannya ngakon. Paham kenapa? Boten Iqbal ini untuk ulama-ulama ini ulama-ulama. Jadi ulama itu kembar-kembar. Jeneng Nawawi yang ulama jenenge napa? Mulai Nawawi Imam Nawawi Syekh sampai Nawawi Kiai ora kabeh jeneng napa? Terus kula jenenge baru ulama top bisa jenenge gitu. Saya baru kita nasaban ini. Toreko nasab. Nah itu ada ujian bermusik-musik. Sampai ngalah toreko malah kedengan dia. Toreko nasab dia penemunya berutin apa? Anak. Betul ini wonten ulama nak top jadi berutin anu.
Jadi yang banyak jeneng populer. Orang-orang masih bukan. Jeneng Mustafa ya benar. Jeneng Mustafa itu orang kita bukan. Jadi jeneng sekarang Mustafa Kamil ini jeneng. Tapi Mustafa mana wong pilihan khusus Rasul. Jadi jeneng sing khusus Mustafa Kamil. Bukan nih. Lu jangan kira jeneng Mustafa itu enggak. Kalau menurut kita enggak boleh tuh. Mustafa enggak boleh. Makanya karena kaum pilih orang pilihan itu khusus Rasulullah. Kamil. Enggak boleh. Bagaimana wong sing temu? Tapi karena orang sudah gini ya, menolak boleh lain. Tapi hukum dasarnya itu tidak boleh. Jadi hukum dasarnya itu benar. Mustafa, Kamil, Malikul Mulki, ya banyak lagi tidak boleh. Termasuk apa? Orang-orang, ya Rabbi bin Mustafa, balik makhluk di dalam kan ya Rabbi demi Mustafa. Mustafa jenis kanjeng Nabi, orang besar ini, orang apa? Orang iso. Jadi Pak yo perilaku ning apa jenenge Pak. Tapi insya Allah orang bobo. Tapi hukum dasarnya itu memang alam, kenapa? Betul ancam, jadi jeneng kasus Kamil bareng. Saya itu punya teman putranya guru saya itu namanya Kamil. Itu mau di Mekah oleh saya Muhammad Hasan Binti. Kamil, ada Rasulullah, gila. Jadi kalau di Arab itu sensitif, jeneng Kamil. Mana jenenge secara elek-elek, gara-gara jeneng orang. Akhirnya sudah, komedi, secara jeneng elek-elek. Usaimin, maksudnya banyak menghindari jeneng populer. Orang Arab itu nak jahat, maknanya jahat, itu maknanya populer. Bintang sing cemerlang. Itu khusus Fatimah saja. Nah, biasa jenis juga. Klik-klik, maknanya juga. Jadi Zahra itu sinar yang terang, nah ditabir jadi apa? Juga. Jadi orang Arab itu angin sopan dari Fatimah Zahra, anaknya sinar apa? Juga. Dan mana nih sopan? Sama. Gurunya Imam Bukhari namanya Humaydi. Humaydi puji cilik, mereka ben sopan. Ben apa? Sopan. Jadi Arab itu hadda tanah Humaydi, kalau hadda tanah Hussein, Anis juga kalau itu orang Arab. Jadi orang Arab melete ning ngoten sopan. Nek wong Jawa sopan iki ora sopan. Mereka jenenge napa Mus? Sopan. Makane wong pilih. Tapi haram iki ora hukum ngono. Tapi ana solusine, kalau ana solusine. Kalau nate bakat niku mek kiye iki. Lho maksudnya orang Mustafa kok, Kak? Mustafa. Mergo bapake pas jenenge ora ora maknane Mustafa, bae maknane Mustafa. Maksudnya niate jeneng Jawa, ora jeneng napa? Ana ngono ora dilarang. Lho nggih, takono kiye-kiye sing alim-alim. Riyen jeneng-jeneng Arab baptisan napa? Ini jenenge Mustafa, harus dibaptis jadi napa? Mustafa. Kalau nak Mustafa dengan bahasa Arab itu tadi memang enggak boleh. Mana orang Arab lu mantau be ujung. Kalau jenenge keren mantau. Le Utsman itu Sayyidina Utsman. Jadi nek Mekah ulama alim tingkat jadi usai. Jadi orang Arab be mlete-mlete ngoten langsung. Zahra itu Fatimah aja. Ulama-ulama jenenge itu juga sinten? Akil itu wong sing duwe akal banget. Mergo akil itu sifat mubalagh. Ulama-ulama kan anak jenenge ukeh, ora akil lho nek ukeh. Kanjeng Nabi ngajaran Abu Hurairah kucing cilik. Jadi ini kucing, nak Abu Hurairah kucing cilik. Wong Arab iso pancen. Dimletene ngono iki lho. Maka jeneng-jeneng sing spesial diperuntukno namung Rasulullah dan keluargane sinten? Jadi misalnya kan Nabi jenazah putra dalam gitu, Fatimah ada putra namanya Hasan dan Husain. Hasan wafat di Husain wafat di. Dia Nabi jenazah putranya Husain, yang mana nih apa cilik untuk ditaswir. Mati jenenge Mustafa, wong pilih. Tadi macam pulau piye tapi tunggu di surau pengira.
Tapi kata gitu, suka kata. Lah ya iku ra musofa imut. Iku jeneng. Lho nggih. Jadi jeneng enggak. Sama ulama top Arab ya jenis Suhail bin Suhail. Bukan Sahal tapi nopo? Suhail. Wong Arab aja kan. Wong Arab melete-melete kok seneng ditafsir. Ditafsir itu ben sopan. Ben nopo? Ben sopan. Wong Jawa marah paham masalah usulnya. Jadi muga-muga dapat disepuro. Menurut terang terus. Manis kada fa'in nama ya dadi linas. Wong sing iso ngamal apik untuk hidayah. Iku hakikate hidayah. Iku kan dua apa itu. Ini cekeli tenan. Di misalnya sampean sedekah. Sedekah di 1 juta, 2 juta. Ojo gengan. Mana kalau sering cerita tentang iki. Ngaji paling kula seneng iki ngaji jalan. Kalau nak ngaji sonten itu dua-duaan, kalau mau kita, orang tahu kalau kita mengaman untuk kita, tapi nak Quran itu menulisnya dua kami dia. Misalnya nggak, kitab tu nak ngerang cara ikhlas, ni rumah mana? Imam Ghazali itu top ulama, ngarang kitab ikhlas. Nak ngerang ikhlas perlu terakan ulang, ikhlas uang dalam ini, nanti berkuras-kuras menerang caranya nopo. Mereka kadang kalau Fatihah. Ya lebar tapi angelin rano tapi barang gampang sudah malam rano jadi nopo. Nah Quran gampang kan rano manis dada kain nama ya jadi. Kue nak ngamal, itu ngamal sih untung awakmu di. Jadi ikhlas itu gampang. Ikhlas itu maknanya egois, uang itu egois. Misalnya nggak, kalau saudara nggak Mustafa tak sudah. Wes kabeh Quran hadis pakat sing kok ganjaran uang sing lakoni. Berarti hakikatnya aku rasa tak boleh Mustafa, ning awakku dhewe, mergo sing untung ya awakku. Kula sakniki mulang sampeyan. Iku ora utang sampeyan, ora utang jasa sampe aku mulang krana perintah Allah. Nah iku ngamal apik sing untung ya awakku. Iku jenenge manik ada fa inna ma yadadi. Man amila sholihan di falina. Lah saiki nganti ana wong undang-undang itu perkarane ngrasa ngamale dhekne ora kanggo awake dhewe, mung ora tak kei dhuwit dhekne ora iso mangan. Mung ora tak kei dhuwit dhekne ora iso mangan, ora iso ngobatno anake. Lho kowe ngamal 1 juta iku ora kanggo wong sing mbok amali, kanggo awakmu. Mergo sing dicatet ya sing ngamal. Dimulai tak latih, sampean aspek satu gampang, misalnya sampean sudah 2 juta, 1 juta. Iku untung awakmu dhewe, niku pengenan ya nyatet. Mustafa ngamal juga dimiliki ikhlas visual. Sing mbok ngamali ora untung blas untuk duit, tok sing untung tetep sampai ya. Paham ya? Jadi ora perlu kok udah turutan, anak-anak iki duwe, ora iso mangan, ora iso ngobatno anak, lu sing untung sampean malah udah blok goblok paham. Iku rumusé Quran man amila sholihan. Kan kata kula mulang teng mriki kula boten kepengin sampean hormati sampean suwani gak kok kula mulang teng mriki iku yo pundi-pundi amal kula tiyang. Nah untuk amal apik yo untunge kula tiyang. Padha sampean ngaji teng mriki nggih ta. Untuk amal apik yo ganjarane sampean dhewe kok. Aku tak ngaji kok ben ngomong malah sombong jenenge. Sampean tetep ngamal bawae. Lan kula cerita iki ajla fil araf niki tak wong-wong peduli ate sowan nabi, oleh kurang ajar ya. Sowan wong akeh. Mereka para penyair, cara saiki jurnalis. Para penyair dan jurnalis warga Nabi. Oleh mudah ya Rasulullah, kita ini orang yang pandai merangkai bahasa. Jika engkau menerima kami dengan hormat, maka kami akan menghormati engkau. Tapi jika tidak, maka kami akan menghujat engkau. Padahal kula niku cara saiki jurnalis dan penyair. Dari kanjeng Nabi, kowe iku nak Islam, iku sing untung awakmu dhewe ora kok aku. Karena mereka ngira anak aku Islam Nabi Muhammad untung, mergo pengaruhe dadi akeh. Iku sing disebut yamununa alaikan aslamu kullu tamunnu alayya Islam. Mereka yang ngerasa duit hak mundat-mundat kowe nak mereka masuk padahal Islam mereka yang menguntungkan diri mereka sendiri. Mana pulau ini sebagai orang alim, nak diulang tonggo kundangan. Pulau sebagai orang alim, ini ya rasa, pengen Cina. Tapi hasilnya gampang, tak gede ilmu ini. Sampai diulang tonggo kundangan. Niat.
Hormati tonggo. Hormati tonggo perintahnya Rasul. Jadi gue niat hormati Rasulullah, orang sekedar hormati sinten. Nah ini kalau ada cerita antik tentang Islam dan cerita ini suatu saat Ahmad bin Hanbal itu punya pemuda jahat. Itu diundang, ya Ahmad ke rumahku. Kalau sampai pintunya, nggak jadi ya Ahmad pulang saja. Ahmad Hanbal mulai menang, dia santai nggak tersinggung. Setelah sampai rumah dipanggil lagi sama pemuda itu, ya Ahmad ke sini. Datang lagi. Ya Ahmad bin Hanbal populer ini. Setelah sampai ke rumah pemuda, oh udah jadi Ahmad pulang lagi. Pulang. Itu sampai 3 kali. Sampai 3 kali ya disuruh itu sama Ahmad. Suatu saat pemuda itu tanya, ya Ahmad, kamu saya panggil 3 kali, saya lecehkan terus kok Anda tidak marah. Ya saya kan tidak punya urusan dengan kamu. Aku itu gak muring-muring menuruti perintah Allah. Ya nambahi budi-budi amal. Nomor muring-muring ya nambahi budi-budi. Jadi kabeh sing tak lakoni ora urusan mbek urusanku mbek Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jika sekolah mulang mriki sampeyan biar ora urusan. Aku mulang mau ngasih perintah Allah. Jadi ra urusan mbek sampeyan. Ora ngarep kecewa mbek sampeyan. Ulang tenang sebelum ngono-ngono wae boten ngarep. Juga tipikal ulama itu diundang. Sudah ulama. Kalau yang namanya ulama ya sadar mani sadar. Paling nama ya tadi. Kue malu ngamal kanggo awakmu. Kue sodako catatannya kanggo sampeyan. Kue mulang catatannya juga sampeyan ngaji ke catatannya kanggo nopo. Rasa udah mana wong dia. Paham ya? Dari sekolah bolak balik Imam Ghazali itu stop ulama. Ramai ikhlas keluar sampai kini putus. Cuma zaman akhir ikhlas uangnya itu masya Allah. Sampai kini tangisan perkaranya sangking konsepnya rumah. Nah Quran kan uang juga ego, tiang juga ada ego. Mana Quran itu nganggo naga ego man amila sholihan falinas. Gue nak ngamal soleh, hakikat itu juga awakmu. Jadi misalnya sampai sudah kau 4 juta atau kali juta, gue nyudah kau ya awam dewi perkara ini coba yang akhirat buat panen sampeyan. Orang kok malah merosot berjata bersimbol sudah, goblok sampeyan nggak nih. Sudah diganjar pangeran. Ganjarannya sudah koi. Ini penting kalau aturakan ini maknanya malik saja. Fa'in nama ya jadi nawa. Wa mantulah fa'in nama ya diwakil. Latas al-ma'awwah ilahan akhir. Latas kalau juga wisiro ma'awwah serta Allah ilahan yang pengiran akhir yang dia. Fakak sudah menggawa wisiro ma'umar halidin ino maktulan terdiinakan. Lanas sirah tegesi orang-orang melindungi kumujud lah kamar